Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Putri Nurjana dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. Oke, kali ini aku akan mereview materi lagi tentang sejarah sastra periode 1942 sampai 1945. Tapi sebelum ke video intinya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Oke, materi yang akan kita bahas pertama dari sejarah sastra periode 1942 sampai 1945, yaitu saat-saat yang mematangkan. Selama 3,5 tahun Jepang menjajah merupakan hal yang penting bagi sejarah perkembangan sastra Indonesia. Banyak seniman yang keberatan atas campur tangan Jepang. Contohnya, Amal Hamzah yang menulis sandiwara tentang sindiran kepada seniman yang tunduk kepada Jepang. Masa inilah bahasa Indonesia mengalami pematangan, seperti tampak pada sajak Chairil Anwar dan prosa Idrus yang bukan hanya sebagai alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi menjadi alat pengucapan sastra yang dewasa. Terdapat beberapa penyair dalam periode ini. Yang pertama ada Usmar Ismail yang aktif pada tahun 1950 sampai 1970. Yang kedua ada Amal Hamzah. Yang ketiga ada Rosihan Anwar yang aktif pada tahun 1943 sampai 2011. Yang keempat ada Anas Ma'ruf yang aktif pada tahun 1946 sampai 1952. Yang kelima ada MS Ashar. Yang keenam ada Maria Amin yang aktif pada tahun 1942 sampai 1945. Yang ketujuh ada Nur Samsu yang aktif pada tahun 1947 sampai 1981. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu hasil karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat yang bersifat fiktif dan berfokus hanya pada satu tokoh saja. Materi keempat, ciri-ciri cerita pendek. Terdapat 5 ciri-ciri dalam cerita pendek. Yang pertama, cerpen merupakan cerita atau tulisan yang pendek. Kedua, cerpen memiliki satu tahapan alur. Ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Keempat, cerpen harus memberikan kesan yang tuntas. Kelima, biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau satu peristiwa saja. Materi kelima, sejarah cerita pendek. Awal mulanya, cerpen muncul pada abad ke-10. Lalu, cerpen mulai diperkenalkan ke seluruh dunia pada tahun 1920 sampai 1941. Setelah Perang Dunia II pada tahun 1949, cerpen kembali berkembang dari tahun 1950 sampai 1955 dan mulai mendapatkan definisi bentuk yang jelas dan konkret. Selanjutnya, cerpen dikembangkan pada tahun sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia tahun 1955 sampai 1959. Cerpen yang diterbitkan pada zaman Jepang antara lain: yang pertama, Anak Laut, hasil karya dari Usmar Ismail dan H.B. Jasin tahun 1922. Yang kedua, Pancaran Cinta tahun 1946. Yang ketiga, Jejak Langkah, hasil karya dari Bakri Siregar tahun 1953. Materi selanjutnya yaitu drama. Penulisan drama pada zaman Jepang boleh dikatakan sangat subur karena kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Oesaha Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armin Pane. Materi terakhir yaitu pengarang yang membuat sandiwara pada zaman Jepang.
Terdapat beberapa pengarang yang membuat sandiwara pada zaman Jepang, antara lain yang pertama Amal Hamzah, membuat sandiwara tentang ejekan kepada seniman yang menjadi budak Jepang. Yang kedua Armin Pane yang menulis sandiwara yang berjudul Jinak-Jinak Merpati tahun 1953. Yang ketiga ada Usmar Ismail menulis sandiwara kepahlawanan rakyat Kepulauan Maluku. Yang keempat ada Abu Hanifah yang menulis beberapa drama yang berjudul Taufan di Atas Asia tahun 1949. Yang kelima ada Idrus menulis drama berjudul Kejahatan Membalas Dendam. Yang keenam ada Kotot Sukardi menulis sandiwara yang berjudul Bende Mataram. Nah guys, jadi itu saja ya materi yang aku review dari sejarah sastra periode 1942 sampai 1945. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.